Berikut ini kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paulus Suseno Suharsana yang akan mengubahkan pola pikir dan cara pandang kita dalam memaknai kehidupan. Dari The Way Family Church, selamat mendengarkan. Shalom saudara, kita sudah sampai pada seri ke-17 dalam Mutiara dalam Doa Bapa Kami. Dan kita pada seri ini masih coba mengekspos ya kalimat doa Bapa Kami di dalam Matius 6 ayat 12. Ya, sama-sama kita buka terlebih dahulu saudara. Ya, kita coba lebih dalami lagi apa yang bisa kita dapatkan, makna terdalam apa, mutiara-mutiara apa yang bisa kita temukan dalam pengajaran Tuhan yang luar biasa ini. Matius 6 ayat 12, silahkan dibaca. Matius 6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya saudara. Kita di seri yang kemarin, seri yang ke-16, sudah mengekspos kata dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Saudara ya, di seri itu saya menekankan pentingnya pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Ya. Meskipun di banyak tempat orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang bertobat, orang yang sudah dibaptis akan diberikan pengampunan. Tapi kalau kita membaca Matius 6 ayat 12 dan ada satu ayat yang saya munculkan di minggu lalu, yakni di 1 Yohanes 1 ayat 9, tetap harus ada pengakuan dosa yang keluar dari mulut dan lidah kita ini. Orang percaya yang sudah masuk kelompok murid Yesus, benar-benar sudah percaya, beriman, bertobat dan dibaptis, ketika mengaku dosanya, maka dosanya itu dosa kayak apapun, ya, dosa sengaja, tidak sengaja, bahkan dosa yang merahnya seperti kermizi sekalipun, Bapa akan memberikan pengampunan dengan limpah dan pengampunan sejati akan diberikan Bapa kepada kita, saudara. Nah, kita akan coba mempelajari tadi. Ya, masih di Matius 6 ayat 12 tadi ada kalimat berikutnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Itu enggak full stop tapi koma, saudara. Ya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perhatikan baik-baik. Di Matius 6 ayat 12, Tuhan Yesus bukan saja mengajarkan, ayo minta ampun kepada Tuhan, kepada Bapa kalau punya salah. Ayo minta ampun kepada Bapa atas kesalahan-kesalahanmu. Tapi Tuhan juga mengajarkan, kalau mau doa minta ampun sama Bapa di surga, minta agar kesalahan kita diampuni Bapa, maka ampuni dulu orang lain yang bersalah kepada kita. Kalimatnya saya ulangi lagi ya. Ini kalimat dalam versi bahasa Yunani, terjemahan Inggris, terjemahan Indonesia, terjemahan bahasa apapun, ini sama saudara ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus berdoa kepada Bapanya, dan dia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa yang sama seperti yang dia lakukan. Di ayat 12 dikatakan kita harus mengaku dosa kita kepada Bapa kalau kita mau dosa kita diampuni. Tapi terlebih dahulu ada kata seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti. Ada penekanan kata seperti. Nah, saya selalu mengatakan kalau Bapak Ibu berkata-kata, berbicara, berkomunikasi dengan seseorang, terus dalam kalimat yang kau susun untuk berkomunikasi dengan seseorang itu ada kata seperti, berarti Bapak Ibu sudah mengerjakan. Saya contohkan ya. Saudara-saudara, ya, belajarlah membaca Alkitab
itu benar-benar sungguh-sungguh. Kita harus paksa membaca Alkitab 3 pasal sehari. Seperti yang saya kerjakan. Berarti saya sudah ngerjakan, saudara. Saudara kalau ke gereja mandi dulu seperti saya. Berarti saya sudah mandi. Saya pasti harus mandi dulu sebelum saya ke gereja. Saudara, ayo kalau mau makan cuci tangan dulu seperti saya. Berarti saya sebelum mengajarkan saudara makan cuci tangan, saya sudah melakukan hal itu terlebih dahulu. Nah saudara, jadi ini yang harus diperhatikan. Pengkalimatan ini yang harus kita perhatikan. Ya. Dari sini itu akhirnya saya punya pemahaman itu kenapa ya? Kenapa ya? Banyak sekali doktrin-doktrin gereja, banyak sekali hamba-hamba Tuhan, banyak sekali gereja-gereja, banyak sekali orang-orang percaya yang kayaknya sulit sekali gitu. Ya, untuk meminta ampun sama Tuhan, meminta maaf sama Tuhan. Bahkan ada gereja tertentu, ada pendeta tertentu, saya bisa sebutkan namanya tapi dalam kesempatan ini tidak saya singgung. Itu yang mengajarkan kita nggak perlu meminta ampun sama Tuhan. Ya, sebab dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Ya, pokoknya dosa itu nggak usah dipikirin lagi, nggak usah minta ampun lagi. Pengampunan Tuhan 2000 tahun yang lalu selesai tuntas, ya. Maka kita hidup free selama-lamanya, diberkati selama-lamanya, dipulihkan selama-lamanya. Gak perlu lagi tuh minta ampun. Sepertinya kita masih punya salah, masih punya dosa. Dosa kita sudah diselesaikan Yesus 2000 tahun yang lalu. Waduh saudara, kalau benar saudara seperti itu ya, Tuhan gak ngajar doa Bapa kami seperti kalimat yang kita bahas tadi. Kalau benar seperti itu ya saudara ya, gak mungkin Rasul Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9 mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Ya. Itu kenapa banyak orang susah sekali minta ampun sama Bapa. Itu kenapa sulit sekali orang percaya, sekalipun percaya, sulit sekali ya mengatakan dosanya kepada Bapa. Kenapa? Karena dia juga susah mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya. Dan saya mau jujur, dulu seperti itu saya. Ya. Saya ingat saya dari kecil sampai saya sebelum bertobat sungguh, itu gak pernah itu doa minta ampun sama Tuhan. Karena di pikiran saya tadi, ya Tuhan sudah mengampuni saya, itu doktrin yang diajarkan saya kepada saya dulu. Ya. Tapi sekarang ini saya memahaminya, kenapa saya dulu remaja saya tuh jarang sekali minta ampun atas dosa-dosa saya. Saya tahu loh saya berdosa loh. Saya sadar loh saya berdosa loh. Tapi seingat saya gak pernah itu Tuhan ampuni saya gitu ya. Karena saya pikir juga saya ingat-ingat dulu saya susah sekali mengampuni orang lain. Ya. Karena saya susah mengampuni orang lain, akhirnya imbasnya kepada saya susah juga untuk mengaku dosa saya kepada orang lain terlebih kepada Tuhan, saudara. Padahal mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita adalah syarat mutlak yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu clear. Itu gak multitafsir. Bapak, Ibu dan saya harus mengerjakan dulu mengampuni orang lain. Ampuni orang lain dulu. Orang lain yang berbuat salah sengaja tidak sengaja kepada kita, yang melukai kita biasa saja, sedikit saja atau dalam sekali, ampuni, lepaskan pengampunan buatnya. Ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan itu, maka Bapak Ibu baru, kata Tuhan Yesus, minta ampun atas salah kita kepada Dia. Kalau kita kerjakan, maka dosa kita diampuni. Oh gitu ya Pak. Berarti kalau kita nggak kerjakan, kalau kita nggak mengampuni orang lain, maka dosa kita nggak akan diampuni ya Pak sama Bapa di surga. Iya, saya berani berkata begitu. Di mana Pak ayatnya? Di ayat 12 memang tidak kelihatan Bapak Ibu. Tapi saya selalu mengajarkan di gereja ini, juga lewat program ini, bahwa kita kalau membaca ayat itu harus lihat konteks dekatnya. Ayat di atas, ayat di bawahnya. Ya, Matius 6 ayat 12 tidak berkata bahwa kalau tidak mengampuni orang lain maka dosa kita tidak diampuni. Memang tidak ada kalimat begitu. Kalimatnya cuma ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi coba perhatikan ayat yang ke-14.
ayat yang ke-15-nya di Matius pasal 6. Ya. Matius 6 ayat 14, ayat 15, silakan dibaca. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Perhatikan baik-baik. Matius 6 ayat 12 berisi pengajaran doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu ayat 12. Yang barusan dibaca tadi, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu terdapat di ayat yang ke-14 ayat 15. Hanya dipisahkan ayat 13, saudara. Matius 6, ketika Matius dulu nulis ini, Injil ini tidak ada ayat, saudara. Nggak ada pasal, nggak ada judul perikop, ini bentuknya surat. Ini bentuknya tulisan. Jadi ketika dia menulis yang sekarang di ayat 12, terus dia lanjutkan di ayat 14, itu sangat dekat sekali. Hanya beda beberapa kalimat saja, saudara. Jadi untuk bisa mengerti ayat 12, Bapak Ibu harus perhatikan ayat 14, ayat 15. Untuk bisa mengerti ayat 14-15, Bapak Ibu nggak bisa abaikan ayat 12. Ayat 12, ayat 14, ayat 15, Matius 6, itu berkorelasi sangat dekat. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa? Karena kalau kau mengampuni orang, Bapamu akan mengampunimu. Kenapa? Karena kalau kau tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampunimu. Haleluya. Nah, saya nggak tahu nih, ya. Saya udah khotbah ini di banyak tempat, ya. Saya sudah bagikan di banyak tempat, tapi kayaknya saya berani menyimpulkan ayat 14, ayat 15 ini tidak dipelajari, tidak dibaca, tidak dipahami sungguh oleh orang Kristen. Bahkan saya agak seuzon gitu, saudara ya. Saya berani berkata jangan-jangan ayat 14, ayat 15 ini udah ditip-ek gitu sama orang-orang Kristen. Karena ayat ini begitu berat. Perhatikan loh, saudara. Ini yang mengajarkan Tuhan Yesus langsung. Dia berkata, kalau kau mengampuni orang, Bapamu akan mengampunimu. Tapi kalau kau tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampunimu. Jadi kalau kita hubungkan dengan ayat 12, ini kaitannya sangat erat. Itu kenapa saya berkata tadi, memberikan pengampunan kepada orang yang salah kepada kita, itu syarat mutlak. Kalau kau dan aku mau diampuni salahnya oleh Bapa di surga. Coba kita beri tanda Matius 6. Kita lihat Injil sinopsisnya, ya. Ya, di Markus 11, coba. Kita lihat. Markus 11 ayat yang ke-25, ayat yang ke-26, ya. Coba di ayat 14-15 Matius 6 tadi itu tergambar, tercover juga oleh Markus di Markus 11 ayat yang ke-25 sampai 26. Silakan dibaca. Markus 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sudah dua saksi yang mengajarkan hal ini di firman Tuhan Alkitab kita, yakni Matius dan juga Markus. Dan dua saksi more than enough valid. Jadi saudara, Tuhan mengajarkan kedalaman pengajarannya kepada orang-orang percaya dalam doa Bapa kami. Kalau kau mau terima pengampunan, kalau kau bersalah, kau berdoa minta ampun dan kau mau dosamu diampuni Bapa, maka lebih dahulu ampuni orang lain yang salah kepada kita. Kalau kau kerjakan terus, maka setiap kita minta ampun sama Tuhan, sama Bapa, sama Yesus, maka dosamu akan diampuni. Tapi kalau kau tidak bisa mengampuni orang yang salah kepada kita, kau tidak bisa melepaskan pengampunan pada orang yang sudah melukai hati kita, kau terus simpan akar pahit, kau terus simpan sakit hati, kau terus mendendam terhadap orang itu. Aduh, benar-benar ya orang itu ya, jahatnya minta ampun. Kau ketemu dia, kau palingkan wajah. Kau ketemu dia, kau balikkan badan. Kau bahkan melewati rumahnya, kau ludahi orang tersebut. Kau tidak bisa mengampuni dia, bersalaman pun kau bilang najis. Maafkan saya, saudara. Kalau itu adalah orang Kristen yang mengerjakannya,
Maafkan saya ya, kalau orang lain yang bukan anak Tuhan, saya nggak urus. Saya nggak peduli, karena doktrinnya aja udah beda, pengajarannya udah beda. Kalau kau anak Tuhan, kan kau percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ukuran kita sama, sama-sama Alkitab ini. Tapi kalau saya mengajarkan ini, saya harus memaksa orang yang tidak seiman dengan saya mengimani apa yang saya imani, ya nggak bisa, saudara. Kenapa? Ukurannya udah beda. Doa Bapa kami diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Ini spesifik hanya murid-muridnya. Kalau kau mau mendapatkan keuntungan itu, sehingga kalau kita salah kita bisa minta ampun dosa kita langsung diampuni Bapa, kau harus mengampuni orang lain. Kau harus mengampuni terlebih dahulu orang lain yang bersalah kepadamu. Pertanyaannya, sudah kau kerjakan belum? Kalau kau tidak kerjakan, kau terus simpan dendammu terhadap suamimu yang sudah melukaimu belasan tahun yang lalu, istrimu yang menyakitimu puluhan tahun yang lalu, orang tuamu, mertuamu yang menyakitimu, menantumu yang menyakitimu, iparmu yang menyakitimu, tetanggamu yang menyakitimu, sahabatmu yang menyakitimu, anakmu yang menyakitimu, kau simpan itu terus. Meskipun, perhatikan baik-baik, kau seorang aktivis gereja sekalipun, meskipun setiap hari kau baca Alkitab luar kepala, meskipun kau fasih lidah dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dosamu tidak akan diampuni oleh Bapa di surga. Kenapa Pak Seno? Kenapa Pastor? Karena Alkitab saya yang mengatakannya. Saudara suka tidak suka, saya nggak peduli. Sebab yang saya katakan adalah kebenaran. Kalau kau mau diampuni sama Bapa di surga, diampuni sama Allah yang punya langit dan punya bumi, dosamu mau diputihkan seperti salju dan seperti bulu domba lagi, kau harus lebih dahulu mengampuni orang lain. Itu syarat. Dikerjakan, kau mendapatkan pengampunan. Tidak dikerjakan, kau tidak akan dapat pengampunan. Haleluya. Seperti apa mengampuni sesama kita itu? Bagaimana bentuk cara yang Alkitab katakan tentang pengampunan kepada orang lain itu, Pak? Mungkin itu yang menjadi pertanyaanmu. Ya, coba kita dalami topik ini. Kita buka Lukas 17. Lukas 17 ayat yang ketiga dan juga ayat yang keempat, saudara. Haleluya. Ya, seperti apa kata Tuhan Yesus, kita murid-muridnya ini harus mengampuni sesama kita. Lukas 17 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Silakan. Lukas 17 ayat 3 dan 4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegur dia. Perhatikan baik-baik. Dan jika ia menyesal, ampuni dia. Berhenti di situ? Tidak. Ayat 4-nya berkata, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali dalam sehari, dan 7 kali itu pula dia minta maaf kepadamu, maka kau harus mengampuni dia. Haleluya. Enteng atau berat nih? Ringan atau berat nih? Berat, saudara. Kita saja orang melukai kita sekali, memaafkan aja susah. Apalagi dalam sehari ya saudara, orang yang sama udah kita maafkan, berbuat salah lagi, minta maaf. Masih bisa gak kita maafkan? Ini ayatnya berkata, kata Tuhan Yesus, ada orang yang berbuat salah sama kita. Kalau dia menyesal, minta maaf, kau harus ampuni. Selesai kan? Gak lama, dalam sehari loh, dalam 24 jam loh ini ngomongnya loh. Itu gak lama loh saudara. Gak lama kemudian dia buat salah lagi. Entah salah yang sama atau salah yang beda ya. Tidak dikatakan di sini, pokoknya buat salah lagi. Terus dia datang lagi, minta maaf sama kita, harus ampuni. Gak lama ya.
Kita kalau ngomongin 24 jam, ya, 24 jam bagi 7 kali, berarti setiap 3 jam orang yang sama nih buat salah sama kita. Bikin kita gondok, bikin kita kesel, bikin kita marah. Tapi selama dia tahu kita marah, terus dia menyesali, dia minta maaf sama kita. Harus Alkitab katakan, kita ampuni. Waduh saudara. Saya percaya kita harus belajar sungguh untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kita harus benar-benar menundukkan diri pada pengaruh kuasa Roh Kudus supaya kita bisa jadi pelaku-pelaku firman. Sebab tanpa Roh penolong, tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa dari tempat tinggi, saya percaya kau dan aku gak bisa lakukan hal ini. Lepaskan pengampunan 7 kali sehari. Ya. Tiap kali orang itu buat salah minta maaf, ampuni. 7 kali dalam sehari. Coba ya, sekarang kita lebih dalam lagi saudara. Ini saja udah dalam ya. Ini saja sudah berat loh ya. Pengampunan 7 kali sehari itu apakah harafiah atau simbolik? Ya, sebab banyak orang, kalau gitu kalau orang itu salah 8 kali ke kita, 8 kalinya jangan diampuni ya Pak. Ya, 7 kali aja ya pengampunan kepada orang. Ada loh yang mengajarkan begitu loh saudara. Ya pokoknya ada batasannya. Pokoknya ada 7 kali. Ada orang yang sama, di hari yang sama, berbuat dosa 7 kali, dia minta maaf sama kita, ampuni. Tapi kalau kali ke-8, tidak lagi dapat pengampunan. Serahkan dia sama setan aja. Ada yang mengajarkan itu, saya pernah dengar. Apakah itu harus ditafsirkan harafiah atau simbolik? Itu aja berat, mau harafiah mau simbolik berat. Tapi ada yang lebih berat lagi. Haleluya. Tapi yang berat ini, yang berat ini, salib yang berat ini yang harus kau pikul sebagai murid Yesus. Roh Kudus akan buat kita mampu memikulnya. Beban yang diberikan Tuhan itu ringan, kata firman Tuhan. Asal kau mau jadi pelaku firman, asal kau berserah penuh padanya. Coba kita lebih dalam lagi saudara. Ya, kita sekarang ini buka Matius saat ini. Matius pasal 18, haleluya. Bicara mengenai Matius 6, Bapak Ibu saya selalu menghubungkannya dengan Matius pasal 18. Kenapa? Karena Matius 18 dan Matius 6 itu ditulis oleh orang yang sama, Matius, dan bicara sama-sama tentang pengampunan. Maka Matius 6 tentang doa Bapa kami, ayat 12, ampunilah kami. Dan Matius 18 bicara mengenai pengampunan itu saling kait-mengkait. Karena dalam pemikiran, pola pikir, pemahaman orang yang sama yang menuliskan, yakni Matius. Coba kita buka, kita baca Matius 18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Silakan. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jikalau ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah saudara, perhatikan baik-baik. Ya. Jadi kalau kita perhatikan Matius pasal 6 tadi saudara, ya, kita harus mengampuni orang lain terlebih dahulu. Ya. Kalau kita lihat di Markus 11, ya, yang bicara tentang sinonimnya atau Injil sinopsisnya, di mana di Matius 6 ayat yang ke-14 tadi berkata, kalau kau mengampuni orang maka Bapa akan mengampunimu, kalau kau tidak mengampuni orang Bapa tidak mengampunimu. Itu kan tercover, tercatat di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 25-26. Yang kalimatnya sama saudara, ya. Terus dijelaskan dalam Lukas 17 tadi, pengampunan harus diberikan kepada orang 7 kali sehari. Ya. Orang yang sama berbuat salah, kalau dia mengaku dosa kita 7 kali sehari, kita harus ampuni. Ya, pertanyaan tadi, saya bilang, apakah kalau gitu kalau orang yang sama buat dosa sama kita, buat salah kali ke-8, masih diampuni apa tidak? Memaafkan 7 kali orang yang sama di hari yang sama, itu harafiah atau simbolik? Saya berkata simbolik, bukan harafiah. Kenapa simbolik? Karena di Matius 18 tadi, Petrus udah ngomong sama Yesus, Guru, bagaimana kami harus mengampuni orang? Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, perhatikan kalimat berikutnya, sampai 7 kali? Si Petrus sudah mengerjakan itu. Itu kan seperti pertanyaan saya tadi.
Guru Tuhan, kurios, Yesus, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat salah kepadaku? 7 kali? Aku udah loh. Mungkin di otaknya Petrus, kalau dia buat salah 8 kali gimana? Masih diampuni apa tidak? Itu kan kurang lebih begitu hubungannya. Apa kata Yesus? Tidak! Ayat yang ke-22. Yesus berkata padanya, bukan! Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Jadi bukan makna harafiahnya. Ada simbolik di situ. Ditekankan, dijabarkan oleh Yesus. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali itu berapa, saudara? 490 kali dalam sehari. Satu hari berapa jam? 24 jam. Halo saudara. Kalau ada saudaramu berbuat salah sama saudara 490 kali dalam sehari padamu. Dan selama 490 kali juga dia minta maaf sama saudara. Saudara harus ampuni. Pertanyaannya, ada gak pernah saudara ketemu sama orang yang bebel banget, yang buat salah sama kita sehari 490 kali? Nggak ada kan saudara. Itu berarti kan sejam dia bisa berbuat salah sama kita berapa kali, sudah puluhan kali. Haleluya. Jadi ini maknanya simbolik. Yang ingin Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yang Yesus tekankan kepada Petrus dalam Matius 18, bukan ngomongin 7 kali, tapi selama-lamanya, sebanyak apapun. Kalau ada orang buat salah sama kita, dia menyesalinya, dia minta maaf sama kita, maka sebanyak itu pun kita harus memaafkan dia. Mau 3, mau 7, mau 10, mau 20, mau 30, bahkan hal yang gak mungkin dalam sehari orang salah sama kita 490 kali pun. Kau harus memaafkan dia. Kenapa saya bilang simbolik? Angka 7 itu angka sempurna, saudara. Maka pengampunan yang harus kita berikan kepada orang lain harus sempurna. Nah saudara, pertanyaannya, saya percaya beberapa yang menyaksikan program ini sedang terluka hatinya. Entah oleh suaminya yang sering berbohong, istrinya yang tidak pernah mau mendengarkan perintah suami, anak-anaknya yang mulai memberontak di masa mudanya, mertuanya yang terlalu banyak ikut campur rumah tangga kita, menantunya yang benar-benar gak bisa mengerti isi hati kita. Sudahkah kau mengampuni mereka, orang yang menyakitimu itu? Sungguh-sungguh. Haleluya. Nah, bicara mengenai pengampunan di Matius 18, bukan cuma berhenti, pengampunan harus kita berikan total, sempurna kepada orang. Tidak. Di Matius 18 ayat 21-22 tadi, dilanjutkan oleh kalimat berikutnya, yang dihubungkan Yesus dengan kerajaan surga. Pengampunan terhadap orang lain, itu menentukan kau masuk apa tidak dalam kerajaan surga. Sekarang saya mau tanya sama saudara terlebih dahulu. Siapa yang mau masuk kerajaan surga boleh angkat tangan. Kalau kau angkat tangan seperti saya angkat tangan, maka kau harus memberikan pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Sebanyak apapun dia salah, sebanyak apapun dia minta maaf sama kita, sebanyak itu pun kau harus memaafkan orang itu. Kalau tidak, maka kerajaan surga hanya tinggal mimpi di siang hari bolong untuk dirimu. Kau cuma bermimpi, tapi gak bisa masuk ke dalamnya. Coba kita baca ya, ayat yang cukup panjang, cerita ini secara lengkap. Matius 18 ayat yang ke-23-nya sampai terus kita baca habis ayat yang ke-35. Silakan pelan-pelan dibaca. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Silakan. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya
dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Haleluya. Jadi Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35 adalah penjelasan panjang lebar tentang Matius 6 ayat 12 dan ayat 14-15 yang sedang kita ekspos dalam seri doa Bapa Kami ini. Saya berkata, untuk bisa mengerti tentang pengampunan di Matius pasal 6 ayat 12, 14 dan 15, kau harus menghubungkan dengan Matius 18 yang barusan dibaca tadi. Kenapa? Karena sama-sama tulisan Matius. Ketika Matius nulis doa Bapa Kami di Matius 6, terus dia tulis Matius 18 soal pengampunan, tentu saling berhubungan. Dan dalam Matius 18, Matius sedang mencatat perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus. Perumpamaan tentang kerajaan surga. Haleluya. Hal kerajaan surga seperti seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, dengan rakyatnya. Alkitab katakan, saudara, ya, ini perumpamaan tentang kerajaan surga. Dalam perumpamaan itu ada raja, ya, yang sedang mengadakan perhitungan, ya, dengan hamba-hambanya. Datang hamba yang satu, yang berhutang tentunya sama raja. Dikatakan tadi di ayat yang ke-24, orang ini berhutang 10.000 talenta. Aduh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab kita, di kamus ya, talenta itu bicara mengenai uang yang besar, saudara. Di kamus Alkitab, di bagian Alkitab buku ini, di belakangnya itu ada kamus, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Berapa saudara? 6.000 dinar. 1 talenta 6.000 dinar. Bapak Ibu mempelajari di Injil Matius, upah orang bekerja sehari 1 dinar. Itu kayak UMR sekarang ini, 1 dinar. Jadi agar orang bisa kumpulin duit sampai 1 talenta, orang itu harus bekerja aktif selama 6.000 hari kerja. Bapak Ibu, 6.000 hari kerja dibagi 300 saja, itu berapa saudara? 20 tahun orang kerja baru bisa kumpul 1 talenta. Itu pun ketika dia kerja sehari-hari, uang hasil kerjanya itu nggak boleh dipakai, disimpan. Dia makan pakai apa? Nggak boleh pakai ongkos ini, pakai hal yang lain. Dia nabung selama 20 tahun baru dapat 1 talenta. Nangkep ya saudara ya? Nah ada orang punya hutang sama raja 10.000 talenta. 10.000 talenta dikali 6.000 dinar, berarti orang ini berhutang sama raja 6 juta dinar. Haleluya, itu uang yang besar. 6 juta hari kerja. Wah, itu sampai mati gak bisa saudara. 1 talenta aja 20 tahun kerja. Iya kalau orang ini panjang umur. Ini uang yang besar sekali. Nilainya mungkin triliunan dalam konteks rupiah 2016 ini. Bukan cuma ratusan juta, bukan cuma miliaran saudara.
Jadi orang ini punya hutang besar sekali sama raja. Tak terhingga. Saya nggak tahu kenapa dia bisa punya hutang luar biasa besar sama raja ini. Mungkin dia orang dekatnya raja kali ya. Sehingga raja mempercayakan harta-hartanya, terus dia hidup pesta pora, ya, foya-foya, korupsi, atau main apalah gitu ya. Sehingga dia nggak sadar itu sampai dia punya hutangnya luar biasa besar. Sampai-sampai dia nggak bisa bayar hutang itu. Nggak mungkin bisa bayar lah saudara. Terus raja itu mengadakan perhitungan kan. Oh kalau nggak bisa bayar, masukin penjara. Tapi apa kata orang ini? Orang ini memohon belas kasihan sama raja. Maka ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah raja. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Nggak mungkin saudara, raja itu tahu. Nggak mungkin lo bisa bayar hutang ini 6 juta dinar. Ya, tapi karena dia benar-benar sungguh-sungguh memohon pengampunan. Raja ini raja yang lemah lembut, hatinya baik saudara, luluh hatinya, hancur hatinya. Di ayat 27, tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, compassion akan hamba itu. Sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Aduh bayangin, tadinya cuma masuk penjara, mati di penjara, terasing, dipermalukan, keluarganya nggak ada yang bisa menghidupi, otomatis istrinya, anaknya juga akan menjadi gelandangan, habis dipermalukan. Tiba-tiba diampuni. 6 juta dinar yang tidak bisa dibayarkan, tiba-tiba diampuni. Dunia yang tadinya runtuh, tiba-tiba ada matahari lagi bersinar. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin saat itu bagi si orang ini. Maka dia ketika keluar dari istana raja itu, dia hidup dengan hidup yang baru. Nggak ada lagi beban, nggak ada lagi ketakutan. Sebab hutangnya sudah diampuni oleh raja. Alkitab katakan di Matius 18 selanjutnya, ketika dia keluar, dia ketemu sama temannya. Temannya dikatakan berhutang sama dia 100 dinar. 100 dinar. 100 dinar itu besar loh Bapak Ibu. Berarti orang harus bekerja 100 hari tanpa diambil supaya dia bisa lunaskan utangnya ini. 100 dinar tuh 100 hari kerja. Dapat upahnya tuh 100 dinar. Nangkap ya saudara? 100 dinar tuh berarti 3 bulan kerja lah kurang lebih. Maka orang baru bisa dapat 100 dinar. 3 bulan kerja. 3 bulan kerja dia gak boleh kasih makan istrinya dari hasil itu. Dia berpuasa, dia gak boleh beli apa-apa. Kumpul baru bisa bayar. 100 dinar tuh besar. Nah orang yang baru diampuni 6 juta dinar oleh raja ini, ketemu orang yang berhutang sama dia 100 dinar. Apa yang dilakukan oleh orang yang sudah diampuni utangnya 6 juta oleh raja ini? Si orang ini mencekik temannya itu, marah sama temannya itu, bayar hutangmu. Ketika si temannya bilang dengan kalimat yang sama, ketika orang ini ngomong sama raja, ampunilah aku, sabarlah, hutangmu akan kubayar. Tapi apa yang terjadi? Apakah orang ini juga memberikan pengampunan seperti dia diberikan pengampunan oleh raja itu? Tidak. Ya. Ya, perhatikan baik-baik. Ia menolak meminta ia menolak permohonan pengampunan dari temannya ini dan dia menyerahkan temannya ini kepada kepala penjara, dimasukkan ke penjara. Masukkan penjara orang ini. Orang ini berhutang sama aku 100 dinar. Sampai dia lunas, baru lepaskan. Kedengaran sama orang-orang yang mengetahui situasi kondisi saat itu. Dilapor ke raja. Orang ini baru keluar istana raja. Habis dilampuni 6 juta dinar. Ketemu orang yang berhutang 100 dinar. Dia gak maafkan, lempar orang ini ke penjara. Jadi orang ini belum keluar istana jauh. Kedengaran sama raja, karena raja mendengarkan dari laporan orang-orang itu. Dipanggil lagi. Dia baru senang, diampuni 6 juta dinar, dipanggil raja. Dia berpikir mungkin, raja mau kasih pinjaman lagi nih kali deh. Mungkin orang ini berpikir begitu. Tapi apa yang terjadi? Ya, ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan. 6 juta dinar utangmu sudah kuhapuskan karena engkau memohonnya padaku. Kau benar-benar nangis tadi sujud menyembah aku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu itu? Kawanmu cuma utang 100 dinar loh.
Gak ada apa-apanya dengan hutangmu padaku yang 6 juta dinar itu. Temanmu juga menyembahmu, temanmu juga memohon kau mengampuni dia. Memohon belas kasihanmu, malah kau masukin penjara. Ayat 34, maka marahlah raja itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian, ayat 35, terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Haleluya. Perumpamaan ini bicara mengenai kerajaan surga. Raja itu siapa? Yesusmu. Orang yang punya hutang 6 juta dinar itu siapa? Kau dan aku. Roma 3:23, pada dasarnya semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Kau begitu banyaknya salahmu terhadap Tuhanmu. Kau banyaknya dosamu kepada Tuhanmu. Berapa banyak dosa kita tak terhingga, begitu besarnya, sehingga saudara dan saya itu sama sekali gak layak. Kau pasti masuk surga, kau pasti masuk neraka, aku pasti masuk neraka. Ujung kita sama-sama adalah maut. Tapi karena dia mengasihimu, ketika kita memohon belas kasihan, dia mengampuni. Dosa kita berdua, kau dan aku, yang merah seperti kermiji itu, diampuni. Dia gak lihat-lihat lagi. Dia ampuni benar-benar. Dia buat putih itu utang kita yang banyak itu. Kita senang ya. Karena dosa kita sudah diampuni oleh darah Yesus, oleh tubuh Yesus. Kita senang ya, karena dia sudah korbankan dirinya di atas kayu salib. Kita merdeka sepertinya. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan, dosaku sudah diampuni. Aku pasti mati masuk surga. Tapi sepanjang kau hidup di bumi ini, kau tidak mengampuni orang lain. Padahal dia cuma punya salah 1 sama saudara, 2 sama saudara. Dia cuma punya hutang 10.000 sama saudara, 100.000, 1 juta sama saudara. Padahal kau habis diampuni. Hutangmu kepada Tuhan yang triliunan itu sudah diampuni, dihapuskan. Dosamu yang banyak tak terhitung itu sudah diampuni, tapi sama orang lain yang baru melukaimu sekali, 2 kali, 3 kali mungkin, kau tidak bisa mengampuni. Kau bahkan ingat-ingat dia terus. Lihat ya, sampai mati gak akan kuampuni. Hati-hati ya, gak akan kuampuni orang itu. Kalau Bapa di surga sampai tahu, dan dia pasti tahu, karena dia maha tahu. Kalau itu saya yang sudah diampuni tadi, dipanggil lagi. Perhatikan tadi cerita ini. Hutang yang sudah diampuni, hutang yang 6 juta dinar yang sudah dihapuskan tadi, diadakan lagi. Perhatikan baik-baik ayat yang ke, mana tadi? Ayat yang ke 34. Ya, coba dibaca lagi. Matius 18 ayat 34. Dibaca lagi, perhatikan. 3, 2, 1. Ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Sampai ia melunaskan seluruh hutang-hutangnya. Melunaskan hutang yang mana, Pak? Kan hutangnya sudah dihapuskan sama raja tadi. 10.000 talenta, 6 juta dinar tadi kan sudah dihapuskan. Orang ini udah keluar, udah senang. Tapi kok tiba-tiba di ayat 34, si orang ini dimasukkan ke penjara, diserahkan sama algojo, sampai dia membayar hutang-hutangnya. Pertanyaan saya sama saudara, hutang yang mana? Kan dia gak punya hutang baru, orang dia baru diampuni, hutangnya dihapuskan, baru keluar istana. Dia gak punya hutang, lagi gak berhutang baru gitu. Tapi kok di ayat 34, dia harus membayar hutangnya, baru bisa lepas dari algojo. Hutang yang mana? Tidak lain, tidak bukan. Hutang yang tadi sudah dihapuskan. 10.000 talenta, 6 juta dinar, uang yang tak ternilai yang gak mungkin bisa dia bayar tadi, yang sudah diampuni, sudah dihapuskan sama raja, diadain lagi. Dibuat ada lagi. Kok gitu ya Pak? Kok raja bisa gitu ya Pak? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan dengan sungguh, raja itu di atas hukum. Sabda raja adalah hukum. Raja ngomong apa, itu menjadi hukum.
Kalau raja berkata sesuatu, ada hukum yang dilanggar, maka hukum yang dilanggar itu akan habis, akan surut, akan digantikan oleh sabda baru raja. Itu raja dalam konteks Alkitab, saudara. Itu kenapa ketika raja bilang dosamu sudah kuhampuskan, utangmu sudah kuanggap lunas. Terus kalau raja bilang ada lagi, ya ada lagi. Orang dia berkuasa, saudara. Nah, ini perumpamaan tentang kerajaan surga. Kau dan aku punya dosa banyak. Nggak bisa kita bayar, kita ujungnya pada maut. Tapi Tuhan sudah mengampuni dosa kita oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Belas kasihannya kepada kita turun. Sehingga dia datang ke dunia ini. Dia tebus dosa kita. Kita bebas. Kita putih kembali seperti salju. Kita menjadi umatnya, bangsa pilihannya, muridnya. Tapi kalau dalam sepanjang sisa hidup kita nggak bisa mengampuni orang lain. Sampai kedengeran sama raja, sama Tuhan. Maka dosa kita yang dulu, yang berzinah dulu, mencuri dulu, menyakiti orang dulu, melukai hati orang tua dulu, dosa yang dulu itu dimunculkan lagi. Kalau dosa yang dulu itu ada lagi dalam diri saya, Pak, gara-gara saya nggak mengampuni orang, Pak. Terus dosa itu sekarang ini ada lagi dalam diri saya, Pak. Terus saya mati, Pak. Sedangkan dosa itu masih ada melekat sama diri saya kembali, Pak. Pertanyaannya, kemana saya setelah kematian? Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ini pentingnya pengampunan kepada orang. Kalau kau tidak mengampuni orang, dosamu tidak diampuni. Bukan cuma itu. Kalau kau tidak mengampuni orang, dosamu yang dulu sudah diampuni, diadain lagi. Dan kalau saya jujur melihat masa lalu saya sebelum bertobat, saya gak bisa ngebayang gimana saya bisa bayar itu supaya dosa-dosa saya itu bisa diputihkan. Gak akan bisa. Begitu banyaknya. Maka penting orang percaya mengampuni orang lain. Jadi kenapa kita harus memberikan pengampunan kepada orang lain? Pertama, supaya kita juga diampuni. Kenapa kita harus mengampuni orang lain? Pertama, supaya kita juga diampuni. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, yang terakhir, kenapa kita harus mengampuni orang lain? Coba Matius 18 ayat 18 dibaca. Matius 18 ayat 18. Matius pasal 18 ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Orang percaya, orang yang beriman kepada Yesus punya kuasa dalam lidahnya. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi dilepaskan di surga. Coba kita baca satu ayat lagi. Yohanes 20. Dihubungkan dengan Matius 18 ayat 18 tadi. Yohanes 20 ayat terakhir yang kita baca pada sesi ini. Ayat yang ke-23. Yohanes 20 ayat yang ke-23. Silakan dibaca. Yohanes 20 ayat yang ke-23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Matius 18 berkata, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Yohanes 20 ayat 23, jika kau menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Jika kau berkata dosa orang itu sudah diampuni, maka dosanya diampuni. Kenapa kita harus mengampuni orang lain, saudara, kepada kita? Karena sebagai orang yang punya kuasa itu, kita bisa menentukan nasib akhir dari orang itu. Kalau orang itu gak punya hubungan darah dengan kita, mungkin kau tidak akan bermasalah. Coba bayangkan. Orang tua marah sama anaknya, sama menantunya. Anak dan menantu marah sama orang tuanya, sama mertuanya. Terus dalam hati bilang, gak akan kuampuni mamaku itu. Gak akan kuampuni anakku itu. Maling kundang dia. Sampai mati aku gak akan ampuni. Kau ucapkan itu, kau punya kuasa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Kau menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Meskipun orang itu, dia sudah pulih dalam Tuhan. Orang itu sudah aktif ke gereja. Orang itu sudah baca Alkitab dengan sungguh. Orang itu sudah menjadi pelayan Tuhan.
Tapi kalau kita belum memaafkan orang itu, maka dosa orang itu yang diperbuatnya terhadap kita masih ada. Pertanyaan saya, kalau kau bilang dosa mama, papa, mertuamu masih ada. Kalau kau berkata dosa anakmu, menantumu masih ada. Mereka mati kemana? Mereka mati masih dalam dosa. Kalau orang mati dalam dosa, orang itu dilempar ke neraka. Kok gak bisa bilang, wih kalau gitu hebat ya, kita ini punya kuasa ya. Kalau gitu-gitu aja, orang menyakiti saya ya, aku bilang dosanya tetap ada, gak akan kumaafkan. Sampai mati gak akan kumaafkan, maka orang itu pasti ke neraka. Iya, memang iya. Tapi ingat, kalau kau tidak mengampuni orang, kau pun tidak akan diampuni juga Tuhan. Jadi kalau kau bilang orang itu dosanya masih ada, orang itu mati dalam dosa yang belum diampunimu, orang itu masuk neraka. Kau pun yang tidak mengampuni dia akan masuk ke neraka. Kau bisa reunian sama dia, bukan di surga, tapi ke neraka. Kenapa penting pengampunan kepada orang? Karena itu mempengaruhi pengampunan Tuhan atasmu. Kenapa penting pengampunan kepada orang lain? Karena pengampunan kepada orang lain itu juga menentukan nasib akhir orang tersebut. Maka Tuhan Yesus mengajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tolong dipahami, jangan cepet-cepet aminin. Coba dengarkan lagi berulang kali. Lihat lagi ayat-ayat yang tadi dibaca. Temukan kebenarannya. Kalau sudah, segera ampuni orang lain. Segera lepaskan pengampunan kepada orang lain. Segera hubungi dia. Telepon, SMS, WhatsApp. Bilang, saya mengampunimu, saya mengasihimu. Ketika sudah kau kerjakan semua itu, kau minta ampun sama Bapa di surga, dosamu diampuni. Kau mati dalam pengampunan Bapa, surga adalah upahmu. Aku mati dalam pengampunan Bapa, karena sudah mengampuni orang lain, surga adalah upahku. Kerjakan semua itu, dan kalau sudah beriman, lakukan segera. Semoga jadi berkat bagi saudara. Kenalkan kembali, saya ingatkan program ini kepada banyak orang, supaya orang terus hidup dalam kebenaran sejatinya Tuhan. Sampai ketemu minggu depan, kita akan masuk dalam seri yang berikutnya, eksposisi kalimat berikut dalam doa Bapa kami. Sampai jumpa, Shalom, Tuhan memberkatimu. Haleluya.